Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang ke-18. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, pernahkah Anda berada di titik kelelahan rohani? Seperti berada di padang gurun, haus dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya teringat akan satu kisah nyata dari seorang suster misionaris tua yang pernah berkarya di Afrika, yang pernah saya temui di rumah lansia. Ia mengatakan, ketika aku tidak sanggup lagi melayani, aku duduk di kapel kecil dan berkata, Tuhan, keluarkan air dari batuku yang kering ini. Kata-katanya sederhana, tetapi dalam. Sangat dalam. Dan hari ini kita mendengar dua kisah yang mencerminkan batu dalam dua makna. Dalam kitab Bilangan, Musa memukul batu dan keluarlah air dari batu itu. Dan dalam Injil Matius, Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang. Dasar gereja. Dua batu, dua konteks, namun satu pesan. Tuhan sanggup membuat sesuatu yang keras, bahkan membatu, menjadi sumber hidup bila kita taat pada kehendaknya. Musa dalam kelelahannya terpancing emosi. Ia tidak berbicara kepada batu sebagaimana diperintahkan Tuhan, melainkan memukulnya 2 kali. Ia mengizinkan kemarahannya menutupi kepercayaannya. Hasilnya, ia tetap melihat mukjizat. Tetapi kehilangan hak masuk ke tanah terjanji. Sebaliknya Petrus, walau imannya belum sempurna, mampu melihat dan mengakui siapa Yesus. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang membuat Yesus menyebutnya batu karang, dasar gereja. Namun hanya beberapa saat kemudian Petrus ditegur keras, enyahlah iblis. Mengapa? Karena ia berpikir secara manusia, bukan secara ilahi. Inilah wajah nyata kita semua. Setia dan ragu, mengakui dan menyangkal, percaya dan goyah. Tetapi justru dalam proses itu, Tuhan mengajar dan membentuk kita. Saudara-saudara terkasih, sering kita berada di antara dua batu, antara kekerasan hati kita dan janji Tuhan. Dalam keluarga, dalam pelayanan, kita bisa saja lelah seperti Musa dan tergoda mengambil alih kendali dengan cara kita sendiri. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menaati suaranya, bukan suara hati kita yang terluka. Petrus juga menunjukkan bahwa pengakuan iman bukanlah akhir, tetapi awal proses pemurnian. Gereja mengajarkan bahwa pengakuan iman adalah primus actus fidei, tindakan iman pertama yang perlu terus dikembangkan dalam kesetiaan. Kita percaya bukan karena semua jelas, tetapi karena kita menyerahkan diri kepada Dia yang setia. Dalam hidup sehari-hari, siapa Yesus bagi kita? Pertanyaan Yesus hari ini, menurut kamu, siapakah aku ini? Bukan pertanyaan sekali jawab, melainkan pertanyaan harian, dalam sakit, dalam kesepian, dalam perjuangan. Siapakah Yesus bagiku? Mari kita renungkan hari ini. Apakah saya lebih sering memukul batu karena frustrasi? Atau saya berseru dalam iman yang
agar teguh mengalirkan air kehidupan darinya. Mari kita mohon rahmat untuk menjadi seperti Petrus yang jatuh tapi dibangkitkan kembali oleh Yesus. Dan seperti Musa, belajar bahwa ketaatan lebih berharga dari sekedar hasil. Bersama gereja, mari kita bangun hidup rohani di atas batu karang Kristus yang tidak akan goyah. Tuhan memberkati langkahmu hari ini. Jangan takut bila hatimu terasa kering, karena bahkan dari batu, Tuhan sanggup mengalirkan air kehidupan. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.